خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله وصدق رسوله وبعد. Para asatidzah dan seluruh para mujahidin, saudara-saudara sekalian, sepekan terakhir sepertinya kita mulai tidak merasa enak makan, susah tidur, dan tidak tenang dalam setiap saat. Kalau saja Al-Quds itu dekat dengan kita, pasti kita tidak akan menghabiskan waktu hanya duduk dan mendengarkan tausiah di sini. Pasti kita akan mengatakan bahwa kami telah mendaftarkan hati, jiwa, diri kami kepadamu ya Allah. Pilihlah kami sebagai salah satu syuhada di bumi ini. Dulu Nabi pernah mengatakan bahwa Palestina atau Syam adalah satu negeri yang haus darah para syuhada. Dan ternyata sepanjang sejarah umat Islam, negeri ini terus mengalami pergolakan demi pergolakan. Syria di masa Habib al-Assad membunuh puluhan bahkan ratusan ribu para ulama. Dan sekarang di Syria terjadi pembantaian luar biasa juga kepada umat Islam. Dan hari ini beredar hoaks di sosial media bahwa Hasan Nasrallah menyerukan umat Islam bersatu dan membaca doa. Padahal Hasan Nasrallah ini adalah mesin pembunuh yang terus melakukan dan terus menggiatkan pasukannya untuk membunuh umat Islam di Suriah. Sementara Palestina adalah jantung jihadnya umat Islam. Saya selalu mengatakan bahwa jika jantung ini diganggu, maka akan bergeraklah umat Islam sampai yang sakit sekalipun, dan tidak akan bergerak ketika mereka mengidap penyakit kemunafikan. Dan alhamdulillah hari ini di kota Medan Allah memilih kita. Walaupun panas terik yang luar biasa, ini tidak akan lebih panas dari mahsyar. Ini tidak lebih panas dari neraka Allah. Bahkan kalau bisa kita meminta kepada Allah agar penuh yang keluar dari tubuh kita adalah isyarat bahwa sebenarnya kita juga berada pada garis yang sama dengan saudara-saudara kita yang sekarang berjuang di garda terdepan untuk kemudian melawan dan kemudian menghancurkan dan kemudian mengusir, menaklukkan, menghabisi rezim laknatullah Zionis Israel di Palestina. Tidak ada kata yang boleh kita katakan kecuali hanya satu, bahwa kami telah terhubungkan hati kami dengan mereka di sana. Walaupun jarak negeri kita amat jauh, walaupun pemerintah kita tidak berkata apa-apa, walaupun mungkin saja pemerintah kita tidak berdaya untuk mengatakan apa-apa, kita akan menyampaikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, jangan khawatir. Di sini, di negeri ini, di Indonesia, di Medan, ada saudara-saudara kalian yang tidak bisa tidur melihat apa yang terjadi. Jika saja ada kekuatan yang bisa menggerakkan kita hari ini, saya yakin kita juga akan pergi ke sana. Palestina telah menyimpan begitu banyak sejarah. Anak-anak muda yang ditangkapin oleh tentara Israel, tapi mereka tersenyum gembira ketika itu dilakukan. Anak-anak kecil yang pagi hari berkata kepada ibunya, "Ibu, doakan aku, hari ini aku mati syahid." Dan akhirnya sore hari mereka diantar sebagai jenazah seorang syuhada ke rumahnya. Itulah anak-anak, itulah mereka yang tinggal di Palestina. Mereka tidak berkutik, mereka tidak mau, artinya mereka tidak mau diikat dengan cinta kepada selain Allah dan pembebasan kepada Palestina. Saudara-saudara kita pernah berkata kepada kita ketika ditanyakan kepada mereka, apa yang harus kami lakukan jika kami ingin membantu kalian? Mereka mengatakan, ya akhi, jumlah kami memang tidak lebih banyak hari ini. Kami yang bergerak di sini untuk menjaga Al-Aqsa tidak lebih banyak dari jumlah kalian. Tapi percayakan kepada kami bahwa kami telah menyediakan bukan cuma harta kami, tapi jiwa kami ini semua adalah darah yang siap tumpah di negeri ini untuk menjaga masjid sucinya umat Islam. Bantu kami dengan yang lain. Saudara-saudara, maka coba periksalah kantung kita hari ini. Jika memang di kantong kita ada sedikit harta dan itu kita simpan karena kecintaan kepada dunia, Allah telah menyerukan dalam Al-Quran, bergeraklah kalian ke medan jihad, bergeraklah walau cuma dengan jiwa kalian sendiri, atau ditambah dengan harta kalian, atau cuma harta kalian saja. Bergeraklah dan tunjukkan, walaupun terasa berat melepaskan diri ke medan jihad, walaupun terasa berat untuk bergerak ke medan jihad, sama seperti Abu Ayyub Al-Ansari ketika sudah tua dan dia mendengarkan pasukan perang akan bergerak melalui jalur laut, dan dia pernah meminta
berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kau memuliakan, kau mengutamakan, kau mendoakan pasukan yang bergerak melalui jalur laut. Ingin aku untuk ikut dalam pasukan itu. Doakan aku bersama mereka." Maka Rasul mengatakan, "Kau akan bersama mereka ya Abu Ayyub." Dan ketika peristiwa itu datang di masa Yazid atau di masa Muawiyah bin Abu Sufyan, maka dia mempersiapkan persiapan perangnya. Berapa tahun usia Abu Ayyub waktu itu? Diperkirakan di atas 90 tahun. Anak-anaknya mengatakan, "Ayah, jangan bergerak, izinkanlah biar kami saja yang berangkat, kau sudah tua." Maka dia membacakan ayat yang saya bacakan tadi, "Infiru khifafan wa sikhalan." Tahukah kalian apa makna ayat ini? Ketika Allah mengatakan khifafan, itu artinya masih sehat, itu artinya masih muda, itu artinya tenaga masih kuat. Allah mewajibkan kalian untuk berangkat jihad. Wasiqalan, dan dalam kondisi yang sulit. Tahukah kalian yang dimaksud dengan kondisi sulit? Allah tidak menghalalkan aku untuk tidak berangkat jihad. Walaupun dari duduk menuju berdiri aku sangat sulit. Walaupun aku susah berjalan, tapi tidak ada exception, tidak ada kekecualian pada ayat ini. Lantas, apa hak kalian? Apa hak kalian untuk menahan hatiku yang sudah sangat merindukan memasuki ridha Allah, mendapatkan surga Allah melalui jalan syahid? Saksikan bahwa aku akan berangkat hari ini. Apa yang terjadi kemudian? Abu Ayyub Al-Ansari ternyata menjadi syuhada di saat pertempuran belum terjadi. Karena sudah tuanya, dia mati di atas lautan dan dia sudah pesan sebelum kematiannya, "Saudara-saudara sekalian, jika nanti kalian menemukan aku mendahului kalian, aku minta kepada kalian, tolong kuburkan aku lebih dekat kepada dinding Bizantium itu, supaya nanti generasi sesudah kita bisa menyaksikan bahwa generasi sebelumnya sudah berupaya menghancurkan Konstantinopel dan jaraknya sudah sangat dekat dengan Bizantium." Allahu Akbar. Hari itu Nabi juga pernah mengatakan bahwa kita akan merebut kembali Al-Aqsa. Waktu itu Nabi juga pernah mengatakan akan muncul satu pasukan di akhir zaman yang mereka akan menaklukkan Dajjal, yang mereka akan menghancurkan Israel, sampai batu saja pun ikut berperang bersama mereka, dan mengatakan, "Ya Muslim, azal Yahud uqtulu." Hai Muslim, ini Yahudi, dia bersembunyi di balik batu ini, maka perangi mereka. Hari ini Yahudi telah memancing emosi jihad kita. Hari ini tidak ada kekuatan yang boleh kita percaya di muka bumi kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pergerakan jihad yang benar kecuali pergerakan itu dijalankan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita menyatakan, "Labbaika ya Aqsa." Wahai Aqsa, lihatlah bahwa ternyata orang-orang yang akan membelamu sudah ada di negeri ini, sudah ada di Indonesia. Walau kita sedang menghadapi begitu banyak fitnah, begitu banyak ujian, begitu banyak intimidasi, tapi kita tidak akan kehilangan ketakutan, kita tidak akan kehilangan keberanian. Saya ingin bertanya kepada kalian, siapkah darah kita tumpah untuk anak? Inginkah syahid kita juga terdaftar sebagai syuhada? Maka kita mengatakan kepada Israel, sama seperti yang pernah dikatakan oleh pemimpin-pemimpin Hamas di Palestina, tidak ada bahasa yang bisa dipahami oleh Israel kecuali bahasa perang dan bahasa senjata sebenarnya. Tidak ada bahasa yang bisa membungkam argumentasi mereka kecuali anak-anak muslim ini memerangi mereka secara fisik, mengusir mereka dari bumi Palestina, menghinakan mereka kembali sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka akan diusir lagi dari Al-Aqsa karena sebab kezaliman yang mereka lakukan. Hari ini mereka sudah sangat kurang ajar. Saudara-saudara, saya ingin mengajak Anda seperti saya. Cobalah raba dompet, cobalah raba saku. Kalau mungkin ada cincin, cobalah raba cincin kita. Kalau tadi dikatakan 150 juta, itu masih sangat sedikit untuk merebut surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu 550 juta, harganya masih sangat sedikit dengan janji ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya
mengantongin uang, dan saya ingin semuanya serentak untuk mengambil uangnya masing-masing. Untuk kemudian kalau tidak uang, apa saja yang berharga yang bisa kita jadikan saksi di hadapan Allah satu hari nanti bahwa kita terlibat dengan semua gerakan memerdekakan Al-Aqsa dari Yahudi laknatullah. Kita satu hari kelak akan berangkat ke Al-Aqsa tanpa pengawasan, tanpa penjagaan dari orang-orang Yahudi, tapi kemudian saudara-saudara kita Muslim yang akan menjaganya, karena Masjidil Aqsa sudah menjadi masjid yang akan dilindungi oleh orang Islam, bukan musuh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, saya pikir siapapun yang ingin maju ke depan, mari maju ke depan. Dan alhamdulillah bersama saya ada beberapa, saya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi ini sebahagian dititipkan oleh saudara kita untuk minta agar tolong sampaikan kepada tim yang mereka itu mengumpulkan uang-uang kita yang akan dikirimkan ke Al-Aqsa. Dan kemudian jangan lupa saudara-saudara, percayalah, uang ini akan berubah menjadi senjata bagi mereka. Uang ini akan berubah menjadi semangat bagi mereka. Karena ketika mereka tahu bahwa sebenarnya mereka bukan berjuang sendiri, bahwa sebenarnya dalam doa kita ada mereka, bahwa sebenarnya di hati kita ada mereka, bahwa sebenarnya sebab kita tidak bisa tidur adalah mereka, bahwa sebenarnya kita tidak akan membiarkan ketika Yahudi laknatullah menutup Al-Aqsa dari sholat Jumat, menutup Al-Aqsa dari orang-orang yang sholat, menembakin orang-orang yang sholat, mengusir orang-orang yang sholat. Maka saya bertanya kepada kalian, terbuat dari apakah hati kalian ketika kalian tidak bergerak untuk marah kepada manusia yang dari alasan apapun tidak bisa dibenarkan melakukan kebrutalannya di bumi Al-Aqsa? Terbuat dari apa hati kalian? Kalau itu kepada pemerintah Republik Indonesia yang jika sampai hari ini belum memberikan pernyataan kepada kebiadaban ini, maka kita katakan, ketahuilah di hati kami pun ada keinginan agar satu hari kelak jika ada pemilu mendatang, maka tidak boleh ada presiden, tidak boleh ada pemimpin yang mereka mengkhianati umat Islam. Kepengejutan untuk menyampaikan kebenaran di tengah orang-orang. Saya akan lemparkan ini sebagai isyarat saya menginginkan semuanya melemparkan uangnya ke dalam Allah. Semoga Allah meridai siapa saja yang memberikan uang ini di jalan Allah. Semoga Allah meridai siapa saja yang menitipkan hartanya di jalan Allah. Semoga saja Allah meridai dan kita sama dengan para juang di jalan Allah. Amin ya Allah. Satu hari kelak ketika Usamah bin Zaid bin Harisah dilepas oleh Abu Bakar Siddiq ke medan perang, dan ini adalah pasukan yang paling kontroversial karena sebab Rasulullah mewasiatkan pasukan ini harus berangkat ke front terdepan, ke garis batas terjauh yang dekat kepada kekuasaan wilayah Romawi. Semua sahabat pada marah. Kenapa harus diserahkan kepada seorang anak muda yang masih berusia belasan tahun? Mereka tidak setuju. Tapi Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan merubah keputusan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, apapun resikonya. Lantas pasukan ini akhirnya berjalan. Waktu itu Abu Bakar meninting kudanya Usamah bin Zaid bin Harisah. Lantas Usamah mengatakan, ya Khalifatul Rasul, aku tidak bisa duduk di atas kuda ini sementara kau adalah presidennya umat Islam. Kau berada di bawahku, kau memegang tali kekang kudaku. Apa kata Khalifah Abu Bakar Siddiq? Usamah, izinkan aku beberapa saat bisa merasakan debu jihad yang akan kau jalanin ini. Izinkan Allah juga mendaftarkan kau untuk ikut serta dalam jihad yang kau jalanin ini. Itulah yang sedang kita lakukan ini. Kalau bicara tidak berdaya, kita mungkin tidak berdaya, tapi dalam ketidakberdayaan kita harus melakukan dan menunjukkan kualitas keberdayaan kita sebagai umat Islam. Mulai hari ini kita sampaikan kepada Palestina bahwa kami saudara-saudara kalian Muslim di seluruh penjuru bumi memiliki perhatian, kepedulian dan keyakinan bahwa sebentar lagi saudara kami, sebentar lagi ya Aqsa, kita akan membebaskan Palestina. Darah kami adalah darah kalian, jiwa kami adalah jiwa kalian, dan kita sampaikan kepada Israel
Jika saja mereka selama ini berlaku tidak benar, kita tahu sikap pecundang yang mereka lakukan. Mereka mengadu domba dulu negara-negara muslim di sana. Mereka menjadikan Saudi, Mesir, kemudian beberapa negara lain untuk memusuhi Qatar. Dan kemudian terjadilah kehebohan ukhuwah di sana. Maka Yahudi melakukan tindakan kurang ajarnya pada puncak yang paling keji hari ini. Kemarin mereka sempat membakar Al-Aqsa di tahun 60-an. Mereka sempat mencoba meruntuhkan Al-Aqsa dengan membuat terowongan-terowongan di bawah Al-Aqsa. Dan hari ini mereka sudah tidak tahu caranya lagi. Padahal kalau diperhatikan dari sistemnya, terowongan-terowongan itu sudah sangat mudah dihancur atau meruntuhkan Masjidil Aqsa. Tapi sampai sekarang Masjidil Aqsa tidak hancur. Masya Allah. Saudara-saudara, ada yang melemparkan jam tangannya. Semoga Allah menggantinya, mengganti waktu-waktu sesudah dia melemparkan jam tangan itu. Menjadi waktu-waktu jihad dalam hidupnya. Menjadi waktu-waktu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi ganti yang lebih baik kepada kita dari semua kebajikan yang kita berikan. Amin. Lantas kita boleh sampaikan kepada orang-orang Israel, jangan kalian kira sekat-sekat negara atau teori yang dibuat pasca kemerdekaan atau kemenangan Barat atas Perang Dunia Kedua yang telah menyekat Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Brunei, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan India, Indonesia dengan Pakistan, Indonesia dengan Saudi Arabia, itu bisa menyekat atau menghambat arus persaudaraan umat Islam. Tidak bisa. Bahwa darah kita terhubungkan karena sebab kita punya satu nasab akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan hari ini kita buktikan bahwa dari Medan akan terus bergelora, dan kita minta pemerintah Republik Indonesia sebagaimana permintaan ataupun asas atau prinsip yang tersimpan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan kita mencintai negara ini. Mari tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memberikan pembelaan kepada orang-orang yang dizalimi, kepada orang-orang yang hak asasinya direndahkan. Saudara-saudara, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf dan saya berharap, saya tidak tahu tadi ada yang melemparkan bungkusan. Wallahu a'lam isinya apa. Mungkin batangan-batangan emas atau mungkin yang lain. Mudah-mudahan, bahkan itu katanya celengan. Biasanya yang pakai nyelek itu anak-anak. Semoga saja anak itu menjadi satu mujahid. Amin. Garda depannya Al-Aqsa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.